Luqman Al-Hakim, dia mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Allah mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman. Sebelum kita membahas apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Luqman ini, yang pertama pastinya kita ingin berkenalan dulu siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim ini. Apakah dia nabi, apakah dia rasul, apakah dia seorang hamba yang soleh, sama seperti kita di sini. Tetapi dia soleh, ya, yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, maka dia adalah Luqman Al-Hakim. Nama lengkapnya Luqman Al-Hakim. Para ulama bercerita di dalam sirah bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah salah satu penduduk Habasyah, kota Habasyah. Kota Habasyah itu kalau sekarang berubah nama jadi Ethiopia. Kerjaannya, ada yang meriwayatkan pekerjaannya jadi tukang jahit, ada yang meriwayatkan pekerjaannya hanya sebagai pengembala kambing. Dari segi ciri-ciri luarnya, zohiriannya, badannya, ya kalau kita lihat orang Ethiopia itu, maaf kata, bukan rasis, ya, dia berkulit gelap, ya, bahkan kakinya itu pecah-pecah, saking panasnya di sana, saking susahnya di sana. Tetapi Allah muliakan dia. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhnya, tidak melihat kepada warna kulitnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya adalah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu di sisi Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan kita lah yang sebaik-baiknya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kaya, bukan kita miskin, bukan hal-hal keduniaan lainnya, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dengan ikhlas, tanpa disusupi oleh perbuatan riya. Maka saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu selanjutnya para ulama berbeda pendapat. Apakah si Luqman ini nabi ataukah si Luqman ini hamba Allah yang soleh yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia adalah nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya si Luqman ini adalah hamba yang soleh. Dan menurut kami yang paling kuat adalah beliau ini adalah hamba yang soleh, jadi bukan nabi. Kalau nabi, dia diberikan wahyu, diberikan tanggung jawab, syariat-syariat nabi atau rasul sebelumnya dia teruskan, ya. Sedangkan hamba soleh, dia tetap berdosa, bisa melakukan dosa, ya, tetapi diberikan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut kepada hikmah yang pertama, ya. Allah menganugerahkan hikmah kepada Luqman, kepada diri Luqman sendiri. Sebagaimana tertulis di dalam surat Al-Luqman, "Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ada satu kalimat tentunya yang bisa kita jadikan pelajaran di ayat pertama ini, yaitu terdapat dalam ayat hikmah. Apa sebenarnya hikmah ini? Pengertian dari hikmah ini apa yang diberikan kepada Luqman? Hikmah di sini pendapat para ulama yang paling kuat adalah kepahaman tentang agama dan logika tentang agama. Ya. Jadi dia diberikan sesuatu yang bisa mengantarkan dia menuju kebaikan. Jadi seperti itu hikmah. Ya, kepahaman tentang logika lalu diamalkan, yang mana itu menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telah jelas bahwasanya hikmah di dalam ayat tersebut adalah ilmu dan pengetahuan yang benar tentang Islam dan membuahkan amalan. Amalannya apa? Dia disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hikmah ini, kita memberikan hikmah kepada orang,
kita menyuruh dia, kamu bersyukur kepada Allah. Bukan cuma kamu bersyukur kepada Allah, tapi kita kasih alasannya. Kenapa? Seperti di dalam surat ini, fa inna ma yaskuru li nafsi. Ya, wa man yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Dan siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, itulah yang dinamakan hikmah. Bukan hanya sekedar kamu harus bersyukur, tapi kita tidak kasih tahu alasan dia bersyukur itu untuk apa. Ya, maka itu bukan termasuk ke dalam hikmah. Kamu bersyukur, kita kasih tahu alasannya adalah kamu bersyukur. Apabila kamu bersyukur untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu kufur, ingat sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka yang dinamakan hikmah harus ada mau'izah. Kita kasih dia nasihat dan kita kasih tahu alasannya itu apa. Lalu kemudian hikmah yang kedua yaitu wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Dan kemudian Luqman itu memberikan pelajaran kepada anaknya. Wa huwa ya'iduhu, dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah, dan janganlah kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman dan kejahatan yang sangat besar. Kita lihat di ayat ini juga, dia memberikan hikmah, dia memberikan pelajaran, mau itu hasanah. Dia kasih tahu larangan, la tusyrik billah, dia kasih tahu alasannya. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kejahatan yang sangat besar. Berarti harus dibarengi antara kita kasih dia perintah, kamu syukur, kita juga harus kasih tahu alasannya. Nah, kamu harus syukur. Masih gitu aja. Anak gak bakal, logikanya gak bakal main. Sesungguhnya orang yang syukur itu ditambahkan hartanya, hidupnya akan dipermudah, pelajarannya akan dipermudah, prestasinya akan ditinggikan, dan dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kamu jangan syirik kepada Allah, kamu jangan buat kayak gitu perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Kamu kasih tahu alasannya. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu akan mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya perbuatan syirik itu bisa menjerumuskan kita ke dalam keluarnya iman kita dari agama Islam. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka di sini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya setiap kita menasihati anak, menasihati keluarga terhadap kita harus kasih tahu alasannya. Nah, maka insya Allah dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nasihat itu akan sampai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini syirik itu kenapa dia menjadi sejelek-jelek kezaliman? Ya, kita tahu syirik ini adalah menduakan Allah. Bahwasanya Allah itu satu. Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Tapi kenapa hak yang seharusnya kita berikan hanya kepada Allah kita selewengkan kepada hamba manusia, pohon yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita lemah di dunia, lalu kenapa kita berdoa minta kepada manusia? Ya. Kita jadikan Tuhan itu sebagai manusia, padahal dia tidak bisa memberikan apa-apa. Contohnya Fir'aun, dia mengaku Tuhan, saya Tuhan. Ya. Tetapi ketika diberi azab mengajar Nabi Musa, dia tidak bisa selamat. Ya. Dia namanya manusia, lemah, dan sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah. Untuk kita berikan hak ini hanya kepada Allah. Jangan kita berikan hak-hak ketuhanan itu kepada manusia yang lemah, yang butuh sandaran. Ya, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, kita meminta kepada pohon-pohon, kita meminta kepada lautan dan segala macam. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang yang berbuat syirik. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi yang Ia kehendaki. Ya. Dalam ayat ini ulama menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bertaubat, barang siapa yang belum bertaubat dari dosa syirik, lalu kemudian ajal menghampirinya dan dia belum sempat bertaubat, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang tersebut, maka dia kekal di neraka. Maka ini kita jadikan pelajaran di dalam diri kita. Sampai kapan misalkan kita berbuat syirik itu? Sampai kapan? Apakah kita tahu besok kita masih hidup ataukah besok kita sudah mati? Kalau besok kita masih hidup, masih bisa bertobat mungkin. Kalau misalkan besok sudah meninggal, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan masih ada kemungkinan, masih ada kesempatan untuk kita bertobat dari dosa syirik apabila kita memohon ampun sebelum ajal menyambut kita, sebelum ajal datang kepada kita.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man ata yusriku billahi syai'an dakhala nar." Barang siapa yang mati tidak syirik kepada Allah, walaupun hanya sekecil apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang meninggal dengan dosa syirik yang belum sempat dia bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan kekal di neraka. Dalam hadis lain dikatakan, "Man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir katanya, di akhir kalamnya, di akhir hayatnya dia menyebutkan la ilaha illallah, maka insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian hikmah yang ketiga yaitu dia menyuruh anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua, hanya kepadakulah kembalimu. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu adalah menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu tergantung dari ridha kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua kita. Maka adik-adik, anak-anak ustaz yang kelas 6, bahkan kita, saya sendiri, dan kita semua yang ada di sini, wajib kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Adapun apabila orang tua kita sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun masih wajib untuk berbakti. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mendoakannya. Yang kedua, mengerjakan wasiat-wasiat yang mubah atau wasiat itu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah perkara-perkara atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan apabila orang tua kita sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah wasiat supaya kita selalu berakhlak baik antara sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman, "La tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marhan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Al-Luqman ayat 18. Mungkin ini adalah poin yang terakhir, yaitu belajar di mana kita berakhlak karimah, berakhlak mulia antara sesama manusia. Suatu ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amalan apa sih yang banyak memasukkan manusia ini ke surga?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, dan memperbaiki akhlak dan akhlak yang baik. Dalam hadis lain, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Jadikan di dalam diri kita bahwasanya Allah itu selalu melihat, sehingga kita apabila ingin mengerjakan keharaman-keharaman, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dan berbuat baiklah dan berbudi pekertilah dengan sesama saudara. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya kita harus berakhlak baik dengan sesama manusia, karena itu adalah termasuk perkara yang paling banyak memasukkan umat-umat Nabi Muhammad SAW ke dalam surga. Apalah daya kita sering sholat, kita sering mengerjakan ketaatan, tapi kita ke tetangga kita buruk, ke teman kita sering ngejek, belum sempat minta maaf. Kita sering membuat kesaksian palsu yang merugikan orang lain. Ya, kita sering mengerjakan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang di luar batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran sedikit tentang kisah Luqman adalah yang pertama, tentunya kita harus membekali saudara kita, membekali anak-anak kita terutama untuk faham tentang agama, faham apa-apa yang diperintahkannya dan apa-apa yang dilarangnya.
dan semua itu adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, selalu kita tanamkan di diri kita supaya kita selalu meminta maaf. Mudah-mudahanlah kita meminta maaf kepada sesama saudara muslim kita. Apabila kita pernah menyakiti hatinya, kita berusaha untuk minta maaf kepadanya. Apabila kita pernah berhutang, dibayar hutangnya. Apabila kita pernah dan lain sebagainya, maka kita harus meminta maaf kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tausiah yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan kita selalu berpikir bahwasanya ada pelajaran-pelajaran penting di dalam Al-Quran. Tetapi pelajaran penting di dalam Al-Quran ini hanya akan didapatkan bagi siapa dia yang mau untuk membaca, ya, bagi siapa dia yang mau untuk mengambil intisari di dalam Al-Quran. Dan semoga majelis kita di pagi hari ini sampai siang hari ini diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang ada di majelis ini adalah tidak jauh dari perkara Islam, iman, ihsan yang selalu mengingatkan kita kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita kelas 6 menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang mampu mendoakan kedua orang tuanya, yang mampu untuk merubah negeri kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Selalu kita tanamkan rasa sayang kita, selalu kita padatkan doa kita kepada mereka, bahwasanya siapa lagi yang diminta doa, siapa lagi yang doanya mustajab selain doa dari orang tua, selain dari ridho dari orang tua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekian dari kami, apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.